Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Ester, salah satu kitab yang bersejarah dalam perjanjian lama dan kita telah mencapai pasal 2 dimulai dari ayat 15. Hari ini kita akan kembali lagi melanjutkan apa yang terjadi kepada Ester, gadis miskin yatim piatu, dan bagaimana pemeliharaan Tuhan membawanya ke istana Raja Ahasuerus. Ini bukan kisah Cinderella yang malang dan bagaimana dia memenangkan hati seorang pangeran kaya, tetapi seorang miskin yang diabaikan dan juga dikucilkan. Dan bagaimana tangan Tuhan yang Maha Kuasa membawanya ke tata raja. Ini adalah cara kerja Tuhan. Di awal episode ini izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba-hamba Tuhan, Saudara Fayez Fuad, selamat datang. Selamat datang. Saudara Efraim Fakhri, selamat datang. Selamat datang. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Fayez, saya akan membacakan beberapa ayat pertama mulai dari ayat 15, kemudian kembali untuk bertanya. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, side-side raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasuerus ke dalam istananya pada bulan ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester. Dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Selama anak-anak daerah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai, seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Mohon komentar Anda tentang penerimaan dan kemenangan Ester. Apakah ini kebetulan atau apakah ada tangan lain yang mendorong peristiwa itu? Juga tentang perhiasannya dan juga orang yang bertanggung jawab terhadap Ester. Mohon jelaskan pada kami. Hal yang paling menarik adalah dia tidak terlalu sibuk untuk dandanan atau bagaimana terlihat cantik di mata orang lain. Ada ungkapan yang indah. Ia tidak menghendaki suatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hagai, sida-sida raja. Dia adalah penjaga gadis-gadis itu. Dia meninggalkannya untuk melakukan apa yang diinginkannya. Dia tidak sibuk dengan dirinya sendiri meminta sesuatu yang lain untuk terlihat lebih baik daripada gadis-gadis lain. Dia tidak sibuk sama sekali. Dia biarkan orang yang bertanggung jawab membuatnya cantik. Dan kita baca bahwa dia mendapat kasih sayang di mata semua orang yang melihatnya dan kemudian dia mendapat kasih sayang di mata raja. Seolah-olah yang beres wajahnya adalah yang membuatnya cantik. Dan ini mengingatkan saya pada hamba yang diutus Abraham untuk membawa mempelai bagi Ishak putranya. Dia menemukan gadis yang ditahbiskan, kemudian dia mendandaninya dan membuatnya cantik. Jadi kita baca bahwa ketika dia bertemu dengan Ribka, dia memberinya anting hidung emas dan 2 gelang dan kemudian dia masuk ke rumah dan memberinya bejana perak dan emas dan pakaian. Jadi dia menjadi istimewa dan cantik dengan barang-barang yang dia berikan padanya. Cincin hidung berbicara tentang penyerahan dan 2 gelang menunjukkan cinta. Dan bejana perak menyatakan bahwa dia menikmati berkat penebusan dan pendamaian. Bejana emas menyatakan bahwa dia memiliki sifat ilahi dan kebenaran ilahi. Kain
Berbicara tentang pola hidup baru dan cara baru dalam berhubungan, gadis itu berubah dan dia terlihat berbeda. Hal yang sama Hegai buat dengan Esther seolah dia berkata padanya, putriku serahkan dirimu padaku dan aku akan membuatmu cantik. Ketika dia menerapkan diri pada orang percaya di zaman anugerah, Roh Kuduslah yang menjadikan orang percaya itu indah. Buah roh terlihat jelas pada orang percaya. Seorang gadis terlihat cantik dengan keindahan jiwa yang lembut dan tenang. Dan ini tidak dapat dilakukan sendiri. Roh Kuduslah yang melakukannya di dalam orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Bagus, pembicaraan yang sangat indah. Saya punya sesuatu untuk ditambahkan. Silakan. Ini membawa kita kepada seorang yang lebih besar, Tuhan Yesus Kristus. Tentangnya ada tertulis, engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Namun siapa yang bisa melihat keindahan Tuhan? Apakah dunia atau orang percaya yang menghargai Tuhan? Bagi dunia ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Namun di mata kita dia yang terelok di antara anak-anak manusia. Yang ingin saya katakan adalah bahwa standar kecantikan di mata Tuhan berbeda dengan di mata manusia. Ini membuat saya mengajukan pertanyaan saudara Efraim. Esther menang. Ya, Dan dia disukai oleh semua orang yang melihatnya, bahkan raja sendiri. Apakah dia menang secara kebetulan? Banyak selebriti menjadi demikian secara kebetulan. Seperti ketika seorang pemain sepak bola memainkan pertandingan di final dan mencetak gol yang sebelumnya tidak diketahuinya, namun tiba-tiba namanya menjadi terkenal dan tenar. Jadi memang beberapa orang terkenal secara kebetulan. Apakah Esther menang secara kebetulan atau ada pihak lain yang menentukan peristiwa? saya tidak berpikir Esther menang secara kebetulan. Tidak ada hal seperti itu dalam kamus Tuhan. Tapi tujuan, rencana dan pikiran Tuhan. Memang itu adalah ketetapan Tuhan bahwa Esther akan memenangkan aturan tersebut. Dengan meletakkan mahkota di atas kepalanya dan menjadi ratu kerajaan besar saat itu. Inilah rencana dan kebijakan Tuhan terlepas dari pemikiran manusia. Tuhan yang menurunkan dan mengangkat. Dia memecat raja-raja dan mengangkat raja-raja. Jadi Esther datang dengan ketetapan ilahi dan untuk tujuan ilahi dan bukan karena kebetulan. Jadi sebelum Ahasiweros menandatangani dokumen Media dan Persia untuk mengangkat ratunya, Tuhan memang Tuhan telah telah menetapkan menentukannya ini. menjadi seorang ratu. Karena rencana Allah adalah bahwa putranya Kristus, Sang Mesias akan datang dari bangsa ini dan rencana ini dibuat untuk menghancurkan mereka. Jadi, mungkinkah ketetapan Tuhan tidak terpenuhi? Mungkinkah orang-orang yang darinya Allah menetapkan bahwa Mesias akan datang dalam daging akan dimusnahkan? Tuhan menempatkan di tempat itu untuk memakainya untuk menyelamatkan orang-orang dari rencana yang direncanakan terhadap mereka. Saudara Fayez, kita akan rehat sejenak dan saya akan kembali untuk menanyakan tentang Mordekai yang sedang duduk di pintu gerbang raja. Kita perlu tahu lebih banyak tentang dia dan tentang posisinya di gerbang raja dan apa yang dia lakukan dan perannya dengan Esther. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita dan subjek tentang kedaulatan Allah seperti yang telah ditunjukkan dalam kitab Esther. Saudara Fayez, saya telah bertanya kepada Anda sebelum jeda tentang Mordekai. Kita perlu tahu lebih banyak tentang orang ini. Pendapat pribadi saya adalah bahwa Mordekai adalah salah satu tokoh terbesar dalam Alkitab. Saya sangat mengasihinya dan saya menganggapnya sebagai tokoh penting dalam kitab Esther. Meskipun disebut kitab Esther dan memang Esther menunjukkan keindahan moral dan spiritual, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa yang membesarkannya adalah Mordekai. Dan kitab itu dimulai dengan berbicara tentang Mordekai sebelum berbicara mengenai Esther. Esther disebutkan dalam kitab dalam hubungan dengan Mordekai dan bukan Mordekai dalam hubungannya dengan Esther. Esther menghilang dari tempat kejadian dan Roh Kudus terus berbicara tentang Mordekai, semua bagian terakhir dari kitab ini. Kisahnya adalah kisah Mordekai dan namanya memberi kesan tentang karakternya. Namanya berarti kecil dan bukan hanya kecil, tetapi ungkapan itu menyiratkan dia tumbuh. Jadi dia kecil tapi tumbuh. Masalahnya Bertumbuh. bukan pada kecil tapi jika terus demikian. Tapi Mordekai tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Dan karakternya ketika kita melanjutkan sepanjang kitab ini kita akan menemukan bahwa dia tumbuh maju. Artinya dia menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Secara finansial, sosial dalam pekerjaannya, dan dalam kondisi hidupnya. Tetapi jauh lebih penting tentu saja secara spiritual dan secara moral dan pengaruh. Pengaruhnya tidak hanya pada sepupunya yaitu Esther atau rakyatnya, tetapi juga pada seluruh kerajaan. Seorang pria yang sangat berpengaruh yang
menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, dan alasan pertemuan ini dapat dikatakan dalam satu kata, setia. Setia. Baik, jadi kesetiaan di sini adalah modal dari Mordekai. Baik dalam membesarkan Esther atau dalam Atau bahkan dalam pekerjaannya. Dan pekerjaannya. karena itu dia berada di posisi yang diberikan raja kepadanya. Benar, orang yang setia akan berlimpah Benar. dengan berkat. Ya. Hadirin punya pertanyaan. Kita telah membahas bahwa standar kecantikan berbeda antara standar Tuhan dan standar manusia. Namun, apakah ini bertentangan dengan fakta bahwa perempuan sejak kecil memiliki naluri untuk berdiri di depan cermin dan berdandan untuk memperlihatkan kecantikan mereka? Perhiasan bagi wanita pada umumnya merupakan kebutuhan naluriah. Lantas apa saja batasan yang boleh dan tidak boleh? Tidak ada salah dengan gadis-gadis yang mendandaning diri mereka sendiri. Gereja sendiri digambarkan sebagai berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi masalahnya bukan gadis itu akan terlihat cantik, berhias, dan rapi. Laki-laki juga mereka mencukur janggut dan memotong rambut mereka. Dan malaikat yang diutus oleh Tuhan memberitahu Petrus, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu, yang berarti rapikan dirimu dan kenakan pakaianmu dengan rapi. Masalahnya adalah ketika tujuan dari dandanan ini dan merawat diri cantik adalah untuk menarik perhatian orang lain. Dan hanya mengandalkan ini. Dan mengandalkan ini untuk mencapai hal-hal yang jauh dari Tuhan tanpa menempatkan Tuhan dalam masalah tersebut. Itu sebabnya kita membaca, perhiasanmu janganlah secara lahiriah mengenakan pakaian yang indah-indah. Nah, semua orang memakai pakaian. Tapi mengenakan pakaian mahal untuk menarik perhatian adalah masalah. Tidak ada salahnya bagi seorang percaya untuk memperhatikan penampilan luar dan terlihat baik di hadapan orang lain. Tetapi dengan fokus pada perhiasan rohani untuk gadis itu yang dibicarakan Rasul Petrus. Perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Baik. Saudara Efraim dalam ayat 21, pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teresh, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya lah kepada Esther, sang ratu, dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Apakah ini sebuah peristiwa yang kebetulan? Atau apakah ini memiliki arti penting dalam rangkaian peristiwa yang ada di dalam kitab Esther? Tidak ada kejadian yang kebetulan, tidak hanya di sini, tapi di seluruh kitab seperti yang kita sepakati. Karena kitab itu sejalan dengan rencana Allah dan ketetapan Allah. Tetapi saya memiliki dua catatan dalam ayat-ayat yang telah Anda baca sebelumnya. Jadi masalah ini diketahui oleh Mordekai. Pertanyaannya, siapa yang memberitahukannya kepada Raja Mordekai? Rupanya subjek dari kata ini tidak diketahui, namun sebenarnya adalah Tuhan. Tuhan. Tangan Tuhan bekerja, tapi ternyata kita tidak tahu siapa yang menginformasikan tentang semua ini. Hal kedua, saya melihat kesetiaan Esther kepada suaminya. Begitu dia mendengar rencana itu, dia segera memberitahu raja. Tetapi saya ingin mengatakan hal lain tentang rencana Tuhan yang secara bertahap terungkap. Mordekai memerintahkan Esther untuk tidak menceritakan tentang identitasnya dan bangsanya. Sekali lagi tangan Tuhan berada di belakang perintah ini. Karena kedua pria ini diduga akan ragu untuk berbicara di hadapan Mordekai jika mereka mengetahui hubungannya dengan Esther dan bangsanya. Dari sudut lain, jika Esther tidak memberitahu raja tentang plot atas nama Mordekai, jalan ceritanya akan berubah. Namanya tidak akan tercatat dalam Namanya kitab tidak Tawarikh. akan tercatat dalam kitab Tawarik. Hal berikutnya, jika Mordekai mendapat apresiasi langsung dari raja, jalan peristiwanya juga akan berubah dan kita tidak akan melihat keindahan dan anugerah besar di akhir kitab. Kedaulatan Tangan Allah. Tuhan ada dalam peristiwa ini. Tepat. Saya Silakan. melihat hal lain di bagian ini, yaitu kesetiaan Mordekai dalam pekerjaannya. Jadi kesetiaannya jelas dimulai di rumahnya dulu. Dia bertanggung jawab atas sepupunya dan dia membesarkannya dengan baik. Dan ini menarik perhatian saya setelah dia mencapai posisi tinggi. Tepat sebelum dia menjadi ratu, dia akan berjalan di depan rumah para wanita untuk memastikan bahwa Esther baik-baik saja dan untuk menyelidiki apa yang dilakukan padanya. Meskipun saat ini Esther tidur di sana besar dan
menikmati hidupnya. Mordekai tidak pergi dan mengurus Tapi dia hidupnya masih sendiri. mengkhawatirkannya. Dia ingin memeriksa apa yang telah terjadi padanya dan apa yang telah Esther lakukan. Dan apakah Esther masih melakukan apa yang dia perintahkan atau tidak. Dia mengkhawatirkan sepupunya, jadi dia setia pada keluarga. Yang kedua adalah dia setia dalam pekerjaannya. Jadi ketika dia tahu bahwa ada komplotan dan raja akan mati, dia tidak mengatakan biarkan dia mati, dia bukan salah satu dari rakyat kita. Bukankah di alasan mengapa semua ini terjadi pada kita? Biarkan dia mati. Tidak, dia tidak mengatakan seperti itu. Dia berkata, saya bertanggung jawab. Mereka tidak akan membalasmu. Aku tidak mencari upah, namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Dan sekarang saya ingin ajukan beberapa pertanyaan. Apakah kita melakukan pekerjaan kita dengan setia? Apakah guru melakukan pekerjaannya dengan setia? Apakah dokter rumah sakit melakukan pekerjaannya dengan setia? Dan insinyur, apoteker, apakah kita benar-benar setia kepada Tuhan dalam pekerjaan kita? Saya punya pertanyaan di sini mengenai hal ini jika Anda mau. Saya membayangkan Mordekai meninggalkan pintu yang menjadi tanggung jawabnya untuk dijaga kepada rekan-rekannya dan berkata kepada mereka, lakukanlah tanggung jawab ini dan bekerjalah untuk saya karena saya akan melayani Tuhan. Maksud saya bahwa dia akan menggunakan waktu ini untuk melayani Tuhan. Kalau itu yang terjadi, apakah yang akan terjadi selama peristiwa? Itu akan berubah sepenuhnya. Apa yang akan Anda katakan kepada orang percaya yang tidak melakukan pekerjaannya, pulang lebih awal atau terlambat akibat pelayanannya kepada Tuhan? Tidak, kisah Mordekai mengatakan bahwa urutan manifestasi kesetiaannya adalah sebaliknya. Mari kita perhatikan urutan kejadiannya. Bidang pertama yang menunjukkan kesetiaannya adalah rumah dan keluarga. Kemudian bidang kedua adalah pekerjaannya. Lalu bidang ketiga yang dia tunjukkan kesetiaannya adalah ketika dia menolak sujud kepada Haman. Bukan, saya tidak dapat melayani atau berkhotbah atau mengatakan sesuatu yang baik tentang Tuhan ketika segala sesuatunya tidak baik di rumah saya atau tempat kerja saya. Saya tidak akan pernah Benar. bisa. Baik, pembicaraan yang indah. Kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Dr. Fayez, pasal 3 dan ayat 1 mengatakan, sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamadeta orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Apakah peristiwa-peristiwa yang disebutkan di sini? Dan siapa Haman itu? Yang dia maksud dengan peristiwa-peristiwa adalah plot yang terungkap dan Raja Ahasiweros mendengar dan menyelidiki dan terbukti benar. Dan para sida-sida raja yang berkomplot terhadap raja telah dibunuh. Dan masalahnya selesai dan ini ditulis dalam kitab sejarah. Tetapi Mordekai tidak diberikan penghargaan atau apresiasi. Semua masalah dilupakan. Dan yang mengejutkan bahwa Ahasiweros tidak mempromosikan Mordekai atau menaikkan statusnya. Namun sayangnya ia dipromosikan dan mengangkat satu lagi ke posisi yang lebih tinggi. Dan orang tersebut adalah Haman Seorang orang pengkhianat. Agag. Dan dia dijelaskan dalam kitab ini oleh Roh Kudus sebagai Haman orang jahat ini. Dia adalah yang terakhir dari garis keturunan orang Amalek yang disebutkan di dalam Alkitab. Dia berasal dari keturunan orang Amalek. Dan orang Amalek adalah gambaran dari Apa yang Anda kedagingan yang maksud dengan pertama kali kedagingan, kita Dr. membaca Faiz? tentang mereka. Sifat batin yang diwarisi manusia, sifat Adam, berdosa. mencintai dosa, kesombongan, dan ingin jadi yang terbaik dari semua orang. Ia suka pamer dan Amalek menggambarkan manusia dengan segala sifat buruknya. Pertama kali kita membaca tentang Amalek yaitu Kejadian pasal 36. Ia lahir dari Elifas, anak Esau dari istri yang tidak sah, dan Agar Roh Kudus menampilkannya sebagai gambaran dari sifat berdosa yang suka menyombongkan diri dan membanggakan diri. Kita membaca bahwa setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir dan minum dari batu karang, orang Amalek datang dan melawan mereka. Tetapi bangsa itu menang terhadap mereka berkat perantaraan Musa. Kita membacanya lagi di kitab Keluaran pasal yang ke-37. Keluaran pasal 17. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Dan kemudian dalam Ulangan 25, Musa memerintahkan orang-orang dengan mengatakan, jangan lupakan apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu. Bahwa engkau ditangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan di belakangmu dihantam mereka. Jangan pernah lupa dan jangan pernah mengasihani mereka. Itulah sebabnya ketika suatu hari Tuhan meminta Saul untuk menghancurkan orang Amalek, yang berarti membunuh mereka semua, sayangnya dia melepaskan Agag, raja Amalek. Dan itulah sebabnya Samuel memberitahunya, perbuatanmu itu bodoh, dan Samuel yang baik hati mencincang
Agak seolah-olah dia berkata, tidak ada belas kasihan untuk orang seperti itu, kita tidak boleh membiarkannya pergi. Jadi Amalek menyerupai bagaimana menghadapi sifat berdosa yang berdiam di dalam diri kita. Keinginan jahat kita yang dalam. Ya, kita Tepat. seharusnya tidak memperlakukan dengan lembut keinginan dari sifat ini dan tidak mengasihaninya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Bagus. Raja tidak langsung menghadiahi Mordekai dan raja membuat Hamam hebat. Kita mungkin melihat peristiwa hidup kita tidak tertata dengan baik. Saat itu, kita hanya perlu diam dan menunggu untuk memahami kehendak Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah rancanganku dari rancanganmu. Tuhan memiliki waktunya. Tuhan memiliki waktunya dan kita memahami ini dari akhir pasal 2 dan awal pasal yang ketiga. Benar. Ada pertanyaan dari hadirin. Alkitab mengatakan bahwa Mordekai mengangkat Ester sebagai putrinya. Mengapa dia tidak menikahinya meskipun dia adalah sepupunya dan layak untuknya? Bagus. Ini pertanyaan yang penting. Mengapa dia tidak mengambilnya sebagai istri? Terlihat perbedaan usia yang besar dan laki-laki itu lembut dan setia sehingga dia ingin mengkompensasi kehilangan ayah dan juga ibunya. Jadi Mordekai baginya adalah kompensasi emosional dan moral dan spiritual bagi ayah dan ibunya dan membesarkannya dalam rasa takut akan Tuhan. Tapi jika Mordekai membawanya bagi dirinya sendiri dengan perbedaan usia yang besar ini, meskipun beberapa orang mengizinkannya hari ini akan menjadi semacam keegoisan, keinginan untuk memiliki dan menikmati terutama karena dia sangat cantik. Jadi mungkin orang-orang mengatakan kepadanya, kamu seharusnya menikahinya. Tapi pria itu adalah, Dia masih kecil ketika dia menjadi yatim piatu. ya mungkin perbedaan usianya jauh. Dia membutuhkan seseorang untuk membesarkannya, bukan seorang suami. memang. Baik. Saudara Efraim, dalam ayat 2 kita membaca, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia, tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Di sini ada implikasi atas apa yang dilakukan Mordekai karena tidak mematuhi perintah raja ketika harus sujud kepada Haman. Apa yang kita lihat di sini? Saya tidak berpikir bahwa Mordekai adalah seorang revolusioner atau pemberontak. Tapi dia adalah orang yang memiliki prinsip kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Mordekai seorang Yahudi dan dalam hukum ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Dia menyembah Tuhan dan bersujud hanya di hadapannya, tidak peduli berapapun harganya. Bahkan jika perintah datang dari orang yang sangat kuat dan Tapi dia jahat, bisa saja terbunuh karena ini. dia tidak keberatan mengorbankan segalanya. Apakah dia ceroboh? Maksudku dia bisa saja menundukkan kepalanya kali ini untuk mencari nafkah. Saya memiliki lebih dari satu contoh kejadian luar biasa di firman Tuhan. Seperti dalam kitab Daniel pasal 3, 3 pria, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menolak untuk tunduk pada patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar. Dan mereka menerima takdir yang mereka hadapi. Dan ketika Nebukadnezar ingin menyelesaikan masalah dengan mengirimkan utusan lain, mereka berkata tidak ada gunanya, kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Seolah berkata bahwa posisi kedua kita sama dengan posisi pertama. Bahkan jika ini merugikan kita, yang dilemparkan ke dalam tungku yang dipanaskan 7 kali. Tuhan memiliki para saksi yang setia di setiap zaman dan setiap dispensasi. Misalnya ketika Elia berkata, putra-putra Israel telah merobohkan mezbahmu dan membunuh para nabimu, aku sendiri yang tersisa. Elia tidak tahu bahwa pada hari-hari kehancuran dan kegelapan ada 7.000 lutut yang tidak sujud kepada Baal. Benar, benar. Apa yang telah Anda pelajari dari episode hari ini? Saya sangat menyukai Esther bahwa dia sama sekali tidak sibuk dengan dirinya sendiri, tetapi dia telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan Tuhan membuatnya cantik dengan keindahan alamiah dan memberinya perkenanan di mata semua orang yang melihatnya, bahkan raja sendiri mendapat dukungan di matanya. Bagus. Apalagi? Saya menyukai arti nama Mordekai, kecil namun bertumbuh, dan kita mengerti bahwa rahasia pertumbuhannya adalah kesetiaannya, dan kesetiaannya sebelumnya terlihat jelas dalam pelayanannya, terlihat jelas dalam keluarganya dan dalam pekerjaannya, dan kita harus mempertimbangkan hal ini dalam hidup karena kita terkadang benar-benar lebih fokus pada pelayanan daripada pekerjaan kita. Saya juga suka bahwa kita harus mempercayai waktu Tuhan, karena terkadang pada saat ini dalam hidup kita tidak mengerti. Bagus. Saya sangat menyukai Mordekai. Dan Saya saya juga belajar darinya. menyukainya. Kami semua menyukainya. Yang terbesar adalah kesetiaannya bahwa dia setia dari awal sampai akhir. Setia saat dia membesarkan Esther seperti yang kita tahu dia bisa saja mengambilnya sebagai istri.
Tapi dia melihatnya membutuhkan kompensasi yang lebih besar dari ayah dan ibunya, jadi dia mengadopsi dan membesarkannya. Kita melihat kesetiaannya pada pekerjaannya yang terbesar adalah kesetiaannya dalam menyembah Tuhan. Dia menolak untuk tunduk kepada Haman meskipun ini mungkin menyebabkan dia mati. Bagus. Saya suka bahwa tidak ada kebetulan dalam kamus Tuhan dan ini membuat saya tahu bahwa meskipun keadaan mungkin sulit, Tuhan memegang kendali. Dan jika saya mencapai kesuksesan besar, saya akan selalu tahu bahwa penyebabnya bukanlah saya. Bagus sekali, terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan, kita lanjutkan diskusi di episode yang selanjutnya. لا أنسى يوما سيدي عند الصليب أعلنت لي عن حبك يا حبيبي من يومها أنا سعيد إذ حبك ربي مجيد من يومها أنا سعيد إذ حبك ربي مجيد يا سيدي راعي أنت سيدي رب الهدى الخير والرحمة لي طول المدى تقودني تريحني تسكنني المجد السني تقودني تريحني تسكنني المجد السني يا سيدي لا أنسى أياما مضت في حبك كللتها يا سيدي بجودك خطايا تشهد لك أيامي تحكي حبك خطايا تشهد لك أيامي تحكي حبك يا سيدي لابد يوما سيدي سوف تعود لابد أن تأتي لكي تفي الوعود آمين يا ربنا تعال تعال حقق الأمال آمين يا ربنا تعال تعال حقق الأمال يا سيدي Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.